Kalau mau memuliakan nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Berdoa, nanti Bu Yuli bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa pada kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Mu berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, ini kami mengucap syukur kami dapat beribadah saat ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkati kami, berkati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pimpinlah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo sebelum kita mau lanjut dalam ibadah sekolah minggu kita, kita mau menyatakan moto Hagios kita dulu yuk. Moto Hagios kita sekolah minggu dulu yuk. Ayo Tante Yuli, dipimpin Tante Yuli. Hagios kita. Puji Tuhan. Tahu nggak Tan? Kalau anak-anak Tuhan itu berbeda sama anak-anak dunia ini. Anak-anak sekolah minggu ini, anak-anak yang percaya kepada Tuhan itu berbeda sama anak-anak yang ada di dunia ini. Pastinya. Tante mau Manda sama Ica kayaknya gak
ikutin gerakan Ica sama Amanda ya. Kita berani tampil beda. Ya
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia sampai Tuhan memanggil kita. Kita angkat pujian seperti wanita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami mau menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya mendengar, tapi firman itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua Tuhan mau memberi waktu ini untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Boleh duduk. Selamat pagi anak-anak semua, menjelang siang, bukan sore ya.
Oh ini siapa yang udah tahu ya? Tante Vivi ya. Tante Vivi tadi Tante Sonar. Tadi yang di sini Tante Yuli. Karena udah lama nggak ketemu ya. Mungkin malah nggak tahu gurunya yang mana ya. Tante aja kalau suruh nyebutin ini muridnya yang kelas Tante Yunatan itu, Tante sendiri aja juga samar-samar gitu. Paling saya itu tahu ya loh. Alin tahu, Jin tahu. Tapi kan nggak semuanya Tante hafal gitu. Ya ini Tante Vivi. Besok Jumat kita memperingati apa ya? Jumatnya dulu. Jumat Agung. Ya, itu hari kematian Tuhan Yesus. Setelah Jumat Agung, Sabtu lalu Minggu. Minggunya apa? Minggu Paskah. Ya, kita akan memperingati Paskah. Nah, sebelum Paskah itu ya, Paskah kan kita, wah senang nih Paskah gitu ya. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya, Tuhan Yesus sudah ada di kuburnya. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus mengalami sesuatu, Tuhan Yesus mengalami banyak hal sampai akhirnya dia dibangkitkan. Itu mengalami banyak gitu ya. Jadi kronologis ceritanya Tuhan Yesus itu dari mati sampai dia bangkit itu banyak yang dia alami dan kita mau belajar itu. Semua bawa Alkitab? Ada yang nggak bawa Alkitab? Oh ada yang nggak bawa Alkitab. Ini kita bacanya banyak sih. Ada beberapa pasal. Kita mau buka dari Markus ya. Kalau tentang kisah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebenarnya ditulis di banyak Injil. Di semua Injil ada. Dari Injil itu apa aja ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, semua ada. Cuma Tante hari ini mau pakai kitab Markus. Semua saling melengkapi, semua melengkapi. Tapi Tante ambilnya dari kitab Markus. Markus 14. Hari ini banyak baca ayat. Markus 14. Jadi Tante juga mau ajarkan kalau kalian di rumah itu juga baca Alkitab gitu seperti ini. Kita baca satu persatu ayatnya dibaca gitu ya. Siapa di rumah yang baca Alkitab? Oh, bagus siapa? Yang lainnya? Gak ada yang baca Alkitab? Di rumah belajar baca Alkitab ya. Kalau kalian masih kecil mungkin dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mudah untuk anak-anak itu bisa gitu ya. Bisa. Nah, setelah itu nanti tambah lagi bisa para rasul, Roma gitu, tambah lagi. Setiap hari baca gitu ya, tekun baca. Nanti kalian akan mendapatkan sesuatu, bukan cuma sesuatu, tapi banyak hal berkat Tuhan dalam baca Alkitab ini. Sudah dibuka semua Markus 14. Markus 14 kita mulai dari ayat langsung ke ayat 10 ya. Itu judulnya Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Di sini diceritakan, berarti dulu di sini ya. Di sini diceritakan awal mulanya Yudas yang mengkhianati. Yudas itu siapa ya? Ada yang belum tahu Yudas? Nah, Yudas Iskariot itu siapa? Yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yang muridnya Tuhan Yesus. Jadi dari 12 muridnya itu yang sering ikut Tuhan Yesus, itu satu yang namanya Yudas Iskariot ini, dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia istilahnya kayak menjual Tuhan Yesus gitu ya. Di sini nggak disebutin, di Markus ini nggak disebutin berapa dia uang yang dia terima gitu ya. Tapi di Injil yang lain dia dapat 30 perak. Uang yang dia dapat itu 30 perak. Lanjut ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, ayat 12. Nah, disimak lagi. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di
sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, di sini berhenti situ dulu lagi. Nah, di sini nunjukin Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, luar biasa. Apa yang kalian dapat dari ini tadi? Kira-kira? Tante bilang luar biasa, Tuhan itu benar-benar Tuhan. Apa yang kalian dapat kira-kira? Kalau baca Alkitab kayak gitu ya. Jadi selesai hari ini gitu ya. Tapi dilihat, oh, aku dapat apa ya ini dari sini ya. Dari sini nih, Tante lihat Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan tuh tahu sampai detail loh. Tuhan itu cerita di sini. Pergi ke kota ya. Di kota nanti kamu ketemu sama tadi seorang yang membawa kendi. Kendinya isinya air aja disebutin nama Tuhan. Kendi isinya air. Orang itu nanti masuk ke satu rumah. Rumahnya itu kan ada pemiliknya. Kamu tanya sama pemilik rumah itu. Nanti pemiliknya itu akan ngomong kalau sudah ada ruang yang tersedia untuk perjamuan Paskah. Ruang atas, Tuhan tuh ngerti sampai detail. Tuhan kita itu luar biasa. Di sini ada lagi nih nanti setelah ini ya. Langsung ke 17 ya, kita baca lagi. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini udah malam nih. Tadi kan baru nyari tempat. Ini malam. Sekarang mereka mulai perjamuannya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Yang menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Di sini yang kedua, Tuhan Yesus tunjukin lagi kalau dia Tuhan. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi sama dirinya sendiri, sama Tuhan Yesus sendiri, bahwa nanti akan ada yang mengkhianati dia. Bahkan detail lagi, ini detail lagi nih. Orang itu mencelupkan roti satu pinggan dengan aku. Tapi murid lain tuh nggak sadar gitu ya, mungkin wah, soalnya tahu-tahu Tuhan ngomong kayak gitu, jadi mereka langsung terkejut. Oh, siapa Tuhan? Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, mereka gitu ya. Tuhan ngomong di situ, orang itu nyelupin roti bareng sama aku. Siapa tadi orangnya? Yudas ya. Yudasnya mungkin juga, aduh, ketahuan nih, tapi untuk murid lain nggak tahu nih mungkin gitu ya. Yudasnya seperti itu ya. Setelah itu ayat 22, penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, ayat 22 ya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka semua dan berkata, ambillah ini untuk tubuhku. Ini kalau lanjut sampai ayat 25, ini tentang Tuhan Yesus yang mengajar perjamuan. Seperti kita kalau kalian ikut perjamuan kudus, nah ini kita belajar dari Tuhan ini, Tuhan yang ngajarin. Jadi ini dilakukan terus di gereja-gereja sampai sekarang anak Tuhan, perjamuan seperti ini yang Tuhan ajarkan. Ini menceritakan tentang itu. Lanjut ya, langsung ke ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan tahu lagi, Tuhan maha tahu lagi. Dia tunjukin, dia ceritain ini nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Petrus ayat 29, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan lagi kasih tahu lagi, aku ini Tuhan.
Tuhan Yesus itu Tuhan. 3 kali kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali. Hah? Berapa kali? 2 kali. Ayamnya sebelum ayam berkokok 2 kali, dia akan menyangkal 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, ayat 31. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kita lihat nanti, benar gak ya kata Tuhan Yesus ya? Terjadi benar gak ya kata Tuhan Yesus ya? Nah lanjut, setelah itu tadi ya, setelah perjamuan makan Paskah itu, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Di sini nggak usah dibaca ya, karena mempersingkat aja. Di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus berdoa. Di sini nggak diceritakan sih, dia diceritakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan berdoa seperti itu ya. Tuhan gentar, Tuhan takut gitu ya. Tapi di Injil yang lain diceritakan peluhnya Tuhan Yesus itu keluar. Peluh itu keringat. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh itu keringatnya itu keluar seperti darah gitu, artinya darah. Tuhan, tapi di sini tidak diceritakan, tapi di Injil lain diceritakan. Nanti kalian mungkin di rumah boleh membaca yang lain ya. Kemudian langsung ke ayat 43. Yesus ditangkap. Ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ini Yudas ini ngasih tanda. Jadi yang tak cium nanti itu yang ditangkap. Yang bukan orang banyak ya itu, jadi mungkin ada orang yang nggak tahu wajahnya Tuhan Yesus itu kayak apa, jadi dia kasih tanda yang aku cium itu adalah orang yang ditangkap. Di sini dicium itu bukan dicium sayang kayak papa nyium anaknya, mama nyium anaknya, atau kita nyium papa mama, bukan cium sayang. Cium ini maksudnya cium tanda, bukan karena Yudas itu ini aku mengasihi Tuhan Yesus, bukan seperti itu, tapi ini tanda. Ini loh yang aku cium ini nanti yang ditangkap ya. Lalu ayat ke-45 lanjut ya. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah ini takut, semua ketakutan. Waktu orang banyak itu ya, kayak orang mau apa itu namanya ya, kayak orang mau apa perang grebek ya, kayak orang grebek gitu, bawa pentung, bawa pedang, murid-muridnya aja takut lari semua, berlarian mereka, dan tinggal Tuhan Yesus sendiri. Dibawa kemana ya Tuhan Yesus ya? Ayat berikutnya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya betul, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dengan api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Jadi ini di sini diceritain, ini sampai ayat 65 itu diceritakan mereka tuh cari apa ya, kesalahan apa ya. Kalau orang kan tidak mungkin misalnya Tante Vivi ini tidak salah apa-apa terus kalian bawa masuk ke kalian laporin ke polisi gitu, lah salah apa, nggak salah apa-apa kok ditangkap, kok disuruh penjara misalnya gitu ya. Tuhan Yesus juga gitu, itu dicari-cari kesalahannya, padahal Tuhan Yesus nggak ada kesalahan. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Apa ya kira-kira yang bisa buat Yesus ini dihukum? Kalau perlu
dihukum lebih dari dihukum, disalibkan. Nanti kan akhirnya disalibkan. Jadi mereka mencari-cari. Jadi yang mereka dapat adalah Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Jadi mereka buat pakai alasan itu. Yesus ini menghujat Allah. Yesus ini bilang dia adalah raja raja orang Israel, raja orang Yahudi. Lalu habis itu dia juga Mesias gitu ya. Dia menghujat Allah gitu. Jadi kesalahannya Tuhan Yesus sebenarnya tidak ada. Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Itu kesalahannya tidak ada. Tapi orang-orang mencari kesalahan Tuhan Yesus. Lalu ayat ke-66. Ini mulai nih Petrus menyangkal Yesus. Coba dihitung ya berapa kali ya nanti. Ayatnya juga berpokok berapa kali. 66. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Satu ya. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ayamnya satu kali ini berkokok. Ayat 69. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya juga. Tidak lama kemudian, itu yang kedua ya tadi ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Ini yang ketiga. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Ini tadi yang dibilang Tuhan Yesus benar-benar terjadi, bahwa Petrus benar-benar menyangkal. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Tahu, tadi tante bilang, jadi tahu sampai detail-detailnya, tahu apa yang akan terjadi. Lanjut ke pasal 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus ini adalah wali negeri, gubernur gitu. Jadi dia kalau ada masalah, ada perkara diserahkan ke Pilatus. Nanti Pilatus yang ngasih keputusan mau dihukum atau enggak gitu ya. Ini kalau kalian baca terus ya, nanti lompati ya, nanti kalian baca lagi di rumah. Ini diceritakan di sini, Pilatus ini sebenarnya tidak menemukan kesalahan juga. Tuhan Yesus tidak salah, Yesus tidak salah gitu ya, tidak ada kesalahan. Tapi karena dia didesak-desak sama rakyat banyak, salibkan dia, hukum dia, pokoknya salah Yesus. Dia menghujat Allah gitu ya. Keduanya seperti itu. Akhirnya Pilatus menyerah. Pilatus takut kepada rakyat banyak. Dia akhirnya ya oke lah, dihukumlah. Tapi coba satu lagi nih. Coba rakyat. Kalau ini kalian pilih Barabas apa Yesus? Mau mana nih yang dilepaskan? Barabas ini benar-benar penjahat. Kalau Yesus kan tidak ada kejahatannya. Kalau Barabas ini benar-benar kriminal gitu, penjahat gitu ya. Nah, mana yang kalian pilih? Bebaskan Barabas, rakyat bilang gitu. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus gitu ya. Akhirnya Pilatus memberikan, ya sudah, silahkan gitu ya. Yang kalian inginkan Barabas ya dilepas, oke. Yesus dihukum silahkan gitu ya. Pilatusnya takut kepada rakyat banyak. Kemudian ayat 16, Markus 15 ayat 16. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Di sini hormatnya ini maksudnya mereka memberi hormat, dikasih baju ungu seperti raja maksudnya, dikasih mahkota duri, diberi hormat. Tapi bukan diberi hormatnya hormat seperti kita menghormati Tuhan Yesus Tuhan kita. Mereka tuh hormat maksudnya mengolok-olok gitu loh, mengguli tuh. Raja tak kamu, salam ya raja ya, salam ya, seperti itu loh. Jadi mereka ini mengolok-olok Tuhan Yesus.
semua mengolok-oloknya. Dikasih mahkota, maksudnya seperti raja, tapi mahkotanya mahkota duri. Langsung ke ayat 20b, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Ayat 24, kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang pun di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ayat 26, dan alasan mengapa ia dihukum ditulis pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Ayat 27, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalib bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dan di sini Yesus akhirnya disalibkan. Ini tidak diceritain dengan lengkap bahwa Tuhan Yesus itu memanggul salibnya sendiri. Jadi salib yang nantinya akan dia dipakai untuk gantung Tuhan Yesus, itu yang dia panggul sendiri. Itu berat sekali ya, apalagi Tuhan Yesus tuh di sini Tuhan Yesus sudah dipukul, Tuhan Yesus sudah diluka, banyak luka di tubuhnya, sudah dicambuk, dan Tuhan Yesus harus pikul salib itu. Tuhan Yesus terus jalan sampai menuju ke mana tadi? Ke Golgota. Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Tuhan Yesus itu sampai tidak kuat, jatuh beberapa kali, dan akhirnya disuruh seorang bernama tadi siapa? Simon. Nah, Simon ini disuruh untuk nyalibin. Simon ini tidak kenal siapa tuh ini. Nah, cuma dia baru datang, baru lewat di situ, tapi dia disuruh untuk menyalibkan. Nah, itu gambarnya. Ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Di sini mulai kelihatan bahwa benar nih Tuhan Yesus Tuhan. Walaupun tadi diolok-olok, ayo turun, kalau kamu katanya anak Allah, Mesias, Raja, mana nggak ada yang nolong, turun sendiri nggak bisa, nolong diri sendiri aja nggak bisa gitu ya. Di sini kelihatan Tuhan Yesus memang misinya dia tuh menyelamatkan kita manusia lewat salib. Jadi dia nggak turun, dia memang mau mati untuk kita supaya sampai selesai dia mati, supaya kita itu diselamatkan. Memang misinya Tuhan Yesus itu. Jadi memang Tuhan Yesus tidak tiba-tiba panggil malaikat, malaikat gantiin aku gitu ya, kamu pura-pura mukanya jadi kayak aku gitu. Enggak seperti itu. Memang Tuhan Yesus sendiri yang di situ, karena Tuhan Yesus memang mau menyelamatkan kita. Di sini mulai kelihatan orang-orang bisa melihat, oh dia benar-benar anak Allah. Nih ya, tadi pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung selama 3 jam. Gelap ini ya, waktu Tuhan Yesus disalib. Ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat yang memanggil Elia. Dikira panggil Elia ya. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia,
sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Nah, ini diceritain akhirnya Tuhan Yesus mati. Sebelum mati dia ngomong Eloi Eloi lama sabachthani, dikira panggil Elia, Nabi Elia. Tapi memang tidak ada bantuan karena memang Tuhan Yesus memang mau mati kita semua. Lalu ayat 42 ya, Yesus dikuburkan. Masih mengikuti ya, masih sama tante ya. Pasal 15 ayat 42. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, ini Yusuf ini bukan Yusufnya ayahnya Yesus, bukan Yusuf suaminya Maria, tapi ini Yusuf orang Arimatea. Dia minta mayatnya Tuhan Yesus, dia mau kuburkan Tuhan Yesus, dia kasih kuburan, lalu di tubuh Tuhan Yesus itu dikapani gitu ya, dikasih kain lengan, lalu batu besar itu yang menutupi itu guanya itu ditutup. Jadi posisinya tertutup, posisi kuburannya Tuhan Yesus dalam gua itu tertutup batu besar. Tapi apa yang terjadi ya? Ayat 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini ngomongin batunya tadi loh. Itu kan ditutup, itu kuburnya itu ditutup. Lalu siapa? Kita kan cewek-cewek semua. Siapa ya yang akan buka gitu? Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, jadi terbuka ini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Lanjut sampai situ, sampai selesai situ. Dari cerita ini kita langsung tadi ya dari baca kita sampai tante menggaya. Nah, di situ beneran tuh ya, waktu mereka masuk, mereka sampai ke kubur, beneran ternyata kuburnya sudah terbuka dan Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tidak ada di situ, yang di situ hanya malaikat yang memberitahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada orang yang tidak percaya, ada orang yang bilang sampai sekarang itu ada orang yang percaya itu mayatnya diambil orang, itu mayatnya dicuri orang, bukan bangkit gitu ya. Ada yang bilang seperti itu, padahal yang kita percaya adalah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang luar biasa. Dan sebenarnya dari kisah yang tadi kita baca semua, kita baca tadi ya, apa sih, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok mau sampai mati seperti itu untuk kita? Kenapa sih Tuhan Yesus mau disalibkan untuk kita? Kita buka di Yesaya 53. Yesaya perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sudah ditemukan. Yesaya itu sebelum Yeremia ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5.
Tante tuh senang sekali ya kalau dengar, ya soalnya kita udah lama ya kalau gereja itu udah banyak buka Alkitab yang ini loh, buku gitu ya, dengar suara yang sak itu, aduh rasanya benar-benar seperti tante kembali lagi ke dulu kalau ke gereja itu baca Alkitab gitu, benar-benar pakai Alkitab dan bukan pakai aplikasi gitu ya. Jadi benar-benar dengar suara, buka semua, yuk Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nanti ayat masnya ayat yang keempat ya. Nanti ayat masnya Yesaya 53 ayat 4. Nah, ini di sini diceritakan kenapa Tuhan Yesus mati, supaya kita itu bebas dari dosa kita. Semua kita itu punya dosa. Ada yang mungkin bilang, aku tuh gak suka bohong loh tante, aku tuh gak pernah, pokoknya aku tuh baik tante. Di rumah tuh mandi, makan, gak perlu disuruh, berdoa, terus ke gereja, hari Minggu ya ke gereja. Nanti kalau mama ngajak persekutuan doa, ikut gitu ya. Aku tuh gak nakal tante, tapi setiap kita itu berdosa, pasti punya dosa dari atas, dosa yang kita sendiri kadang pikiran kita belum mikir ke orang gitu aja ada dosa, tapi kita mikir ke yang jelek-jelek tentang orang aja ada dosa gitu ya. Setiap kita pasti berdosa dan Tuhan itu mau mati untuk kita itu supaya kita itu bebas dari dosa. Kalau kita bebas dari dosa, keselamatan yang akan kita dapat, hidup kekal, kita dapat jaminan pergi ke surga, bukan pergi ke neraka. Karena dosa itu membuat maut. Dosa itu kalau kita hidup dalam dosa dan belum terima Tuhan Yesus, itu kita nantinya tidak dapat jaminan keselamatan. Kita akan menuju ke maut, kita akan dibawa ke neraka gitu ya. Kalau kalian tahu, kalau kamu dosa nanti kok neraka loh gitu ya. Ya benar. Makanya kita harus terima Tuhan Yesus supaya kita mendapat keselamatan itu. Dan tadi apa? Yang terakhir tadi bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sudah tanggung semua sakit kita, dosa kita, dan Tuhan beri keselamatan untuk kita. Nah, dari firman Tuhan hari ini, apalagi tante lihat ya, kalian udah besar-besar gitu ya. Kita tuh punya sebagai anak Tuhan itu kita tuh punya satu kebanggaan bahwa Tuhan Yesus tuh udah mati loh untuk aku. Tuhan Yesus tuh tidak sekedar kita tuh merayakan Paskah seperti biasa, tapi Tuhan Yesus tuh benar-benar mati untuk aku. Dan itu tuh harta yang harus kita pegang sampai kita besar. Nanti lihat kalian udah besar-besar, nanti mungkin nanti mulai mungkin lulus SMP belum ya, kelas 1 ya, lulus SMP, nah SMA kalian mulai seneng-senengan sama orang, misalnya seperti itu ya. Orangnya dari agama lain, aku tak ikut-ikut agamanya dia, aku seneng sama dia seneng sama aku gitu, misalnya seperti itu ya. Terus pindah agama, tinggalkan Tuhan Yesus, tidak setia. Padahal kita punya harta yang harus dipegang terus, harta yang begitu berharga, itu keselamatan yang Tuhan beri untuk kita. Dan tante ingin kalian semua, tante dengar berita besok, yang itu tetap jadi anak Tuhan, setia di gereja pelayanan. Nanti yang itu ada yang jadi pendeta, yang itu nanti jadi orang yang sukses tapi cinta Tuhan. Nah seperti itu, tante ingin dengar hal-hal yang seperti itu gitu. Ketika kalian sekarang masih kecil-kecil, tapi terus pegang Tuhan Yesus, terus setia sama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang mau mati untuk kita, dan juga bangkit untuk kita. Yuk kita belajar satu lagu ya. Nanti ayat masnya aja ya tadi ya. Yesaya 53 ayat 4 tadi. Kita mau belajar satu lagu. Mungkin kalau yang masih kecil-kecil belum tahu lagunya. Karya terbesar dalam hidupku.
Yuk kita bangkit berdiri aja. Dan tadi duduk ya. Jadi lagunya saya udah lama, lagunya udah lama. Nah, ini menceritakan Tuhan Yesus itu harta yang terindah dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu segala-galanya untuk kita. Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Tuhan Yesus setia loh, sampai Tuhan Yesus disalib. Kita juga harus setia sama Tuhan Yesus sampai kalian nanti besar, tambah besar. Wah, lebih tinggi dari Tante Vivi, mungkin lebih tinggi dari Om Haryanto. Kalian udah besar, kalian tetap pegang Tuhan Yesus, tetap setia sama Tuhan Yesus, tetap cinta sama Tuhan Yesus. Yuk, dari awal ya Tante. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu.
membuat kami mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Dan itu harta yang terindah dalam hidup kami. Kami mau pegang itu Tuhan sampai kami besar nanti, sampai kami melewati masa-masa remaja, sampai kami dewasa. Tuhan, Engkau tetap bagian yang terbesar dalam hidup kami. Engkau tetap segalanya untuk kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Bukan hanya sekarang ketika kami masih anak-anak sekolah minggu, tapi sampai besar nanti Tuhan. Kami ingin terus Tuhan, Engkau memiliki kami dan kami ini milik-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka setiap harinya Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau berkati mereka yang tidak onsite sekarang pun Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Anak-anak sekolah minggu ini Tuhan berkati. Masa depan mereka Tuhan berkati. Engkau mengasihi mereka semua. Dan karya Tuhan yang besar ada di dalam hidup mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante serahkan selanjutnya. Untuk aktivitas minggu kemarin yang dapat hadiah Tante pilih 3. Kelas Yosua ada 2, Abigail sama Justin, maju. Satu lagi dari kelas Yonatan, Rafa. Ya. Yang belum dapat tak apa-apa, masih ada kesempatan ya. Semangat. Oh ya, gimana firman Tuhan hari ini? Siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini? Angkat tangan begini. Wah, luar biasa ya semuanya. Boleh diberkati firman Tuhan. Kita hari ini belajar mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Kronologisnya dari Tante Vivi ceritakan dari awal sampai dengan kematian Yesus. Kenapa tadi Tuhan Yesus mau mati buat kita? Karena apa? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Untuk menebus dosa. Berarti Tuhan Yesus itu apa? Kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa kita? Berarti Tuhan Yesus itu ngapain? Tuhan Yesus itu cinta sama kita ya. Karena Tuhan Yesus itu cinta sama kita, maka Tuhan Yesus mau mati buat kita. Nah, sekarang Tante ajak kalian tuh perhatikan baik-baik ya. Ini ada slogan yang mau kita ucapkan bersama-sama. Saya cinta Yesus sebab Yesus lebih dulu cinta sama saya. Yuk kita mau ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya cinta Yesus sebab Yesus lebih dulu cinta sama saya. Sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Saya cinta Yesus sebab Yesus lebih dulu cinta sama saya. Tepuk tangan, pintar semuanya. Karena tadi kita udah bilang nih ya, Tuhan Yesus sudah sayang sama aku loh. Nah, apa nih yang akan kita lakukan buat membuat Tuhan Yesus senang? Menyembah Tuhan, betul. Apa lagi? Membaca Alkitab. Apa lagi? Apa? Berdoa, rajin berdoa. Betul. Ada lagi? Melayani Tuhan. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Ada satu hal lagi loh yang mungkin bisa kita lakukan setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Belum disebutkan. Berdoa tadi sudah. Apa lagi? Menghormati orang tua, iya sudah. Satu hal yang bisa kita lakukan setiap
mungkin banyak yang lupa dengan lagu-lagu sekolah minggu. Nah, kita akan main tebak lagu. Buat kalian yang tahu, nanti Om Tia akan mainkan sedikit apa ya, iramanya ya, musiknya ya. Nah, nanti kalian akan yang tahu jawabannya silahkan angkat tangan. Nah, baru sebutin lagu apa dan maju ke depan sini nanti ya. Oke, siap? Siap? Oke, mari Om. Wow. Ada yang sudah tahu? Belum. Tambah dikit Om, dikit aja Om, dulunya Om. Ya, sini maju. Apa lagunya? Coba mainkan dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Firmanlah. Kita nyanyi bareng-bareng. Hati kami masih siap jadikan kami seperti saudara kecil taat dekat dengaran. Terima kasih Om Tia. Namanya siapa? Oh, Samuel. Ya Samuel, boleh pilih hadiahnya. Makasih. Nah, lagu yang kedua ya. Perhatikan baik-baik. Mari Om, silakan Om. Yuk. Ada yang mau maju lagi, sudah tahu dulunya lagi. Ulangi lagi Om, tambahin dikit Om. Sudah tahu kira-kira? Belum? Tambah dikit Om.
yang keempat. Hari Om. Lagi Om, tambahin dikit Om. Happy birthday. Yo. Belum ada aku ya? Cepet. Nah, cepet. Jalan serta Yesus, mainkan Om. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, terima kasih Om. Ayo, boleh ambil jawabannya betul. Dua. Oh, satu. Kasih ya Terin. Oke, lagu selanjutnya yang kelima. Mari Om. Sudah ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu boleh dapat 2 nanti hadiahnya. Oh. Stop dulu. Yang mau dapat 2 silahkan coba. Udah, belum ada? Oke Om. Gak jadi 2 ya yang ini. Cuma 1. Tambah Om. Lagi Om. Ayo, go. Bukan pasukan pajak. Maaf ya, belum betul. Coba perhatikan lagi. Gak apa-apa. Salah itu biasa ya. Yuk. Apa ya? Tambahin lagi Om. Masih ada Om. Asik ya. Oke, yang keenam. Double. Jangan double dulu. Kalau bisa sedikit double boleh. Yo. Double nih. Ada yang mau? Oh, ya udah, double-nya hilang. Tambah Om. Ada yang ngambil. Cuit. Apa? Oke, sekolah minggu yang mungkin kita lama nggak nyanyikan gitu ya. Nah, selanjutnya saya silakan ke Om Chandra. Om Chandra.
Terima kasih Tante Reni. Yuk, Hagios Kids, love Jesus. Wah, senang sekali tadi beberapa yang dapat hadiah ya. Pengumuman hari Minggu dengar, hari Minggu kita ibadahnya minggu depan, ibadahnya di sore hari. Minggu depan kita ibadah sore hari, ibadah khusus ibadah Paskah. Ibadah Paskah sore hari jam 4:30 sore di gereja, di bawah ya, nggak di atas tapi di bawah. Tanggal 17 minggu depan kita ibadah sekolah minggu di sore hari jam berapa? Jam berapa? 4:30 sore. 4:30 sore kita sudah mulai supaya nanti kita pulangnya tepat waktu. Oke, anak-anak, hari Jumat tidak ada ibadah sekolah minggu di sini. Halo, dengar, tidak ada ibadah sekolah minggu. Kalau kalian mau beribadah, silahkan ibadah bersama orang tua di gereja. Gabung sama orang tua di gereja. Yang sudah gede-gede nggak apa-apa. Kalian boleh ibadah dengan papa mamamu di gereja ibadah hari Jumat. Ada jam 6, jam 8, jam 10. Kalau mau jam 10 ibadah di gereja, silahkan ibadah bersama papa mamanya. Harus bersama papa mamanya, oke? Silahkan hari Jumat ibadah di bawah. Tapi ibadah sekolah minggu Paskah hari apa? Hari Minggu jam 4:30 sore. Yuk kita bersama bangkit berdiri. Yuk berdiri. Kita berdoa. Yuk berdiri, bangkit berdiri. Kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak surga, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa, terbesar buat kami, itu yang membuat kami selamat. Terima kasih Tuhan. Kami terima keselamatan itu, kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat seluruh anak-anak Hagios Kids, Tuhan berkati mereka. Berkati kesehatan, pendidikan mereka, hikmat, kepintaran dari Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berkati mereka. Minggu depan kami akan beribadah kembali dalam ibadah Paskah. Tuhan berkati kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.